Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Rosyada dari PT IKC, PT IKC 24, dengan NIM 24020950076. Di sini saya akan eh, menjelaskan mengenai soal yang telah diberikan oleh Ibu. Di sini kita diminta untuk menentukan apakah graf R dan S itu rek- refleksif, setangkup, tolak setangkup, atau mengantar. Nah, yang pertama bisa kita lihat itu untuk refleksif. Nah, ya. Nah, untuk refleksif itu sendiri ada syaratnya yaitu eh, syaratnya ada loop di semua titik. Terbaca ya. Ada loop di semua titik. Nah, sementara di graf, enggak sih? Nah, sementara itu kasih mati middle backgroundnya. Ya, kelihatan. Oke. Sementara di di grafnya sendiri untuk tadi kan dia itu harus ada loop untuk semua titik. Nah, di misalnya di graf R yang pertama itu untuk di graf R yang ada loop itu hanya di titik B. Sementara di titik A, C, dan D itu tidak ada loop. Sementara syaratnya itu harus ada loop untuk semua titik. Jadi, dapat disimpulkan untuk graf R ini, graf R adalah tidak eh, tidak refleksif. Selanjutnya untuk graf S. Di graf S juga di sini yang ada loop itu cuman di A dan yang ada loop itu cuman B dan C, sementara di A dan D itu tidak ada loop. Padahal syaratnya itu harus semuanya memiliki loop. Jadi untuk S juga itu tidak refleksif. Kita tandai di sini saja. Saya tandai begini ya, biar nanti bisa disimpulkan. Selanjutnya untuk yang kedua itu adalah setangkup. Nah, syarat setangkup itu ketika setiap panah punya panah yang kembali. Nah, contohnya itu misalnya ada titik A ke titik B. Maka untuk bisa jadi setangkup harus ada juga panah kembalinya yaitu dari titik B ke titik A. Nah, kalau dilihat dari grafnya ini, di graf R-nya yang hanya ada titik kembalinya itu adalah titik B ke D. Sementara titik A ke B tidak ada, B ke C tidak ada, C ke D juga tidak ada. Sehingga dari syarat dilihat bahwa setiap panah punya panah balik setiap. Nah, di situ tadi hanya hanya dua titik yang sat, ya dua titik yang punya panah kembali, sehingga untuk graf S itu sendiri dinyatakan tidak tidak setangkup juga. R. Nah, untuk graf S-nya itu dilihat yang setangkup yang setangkup di sini tuh hanya A ke D, A ke D, D ke A, terus ada juga A ke C, C ke A. Sementara untuk untuk B ke C atau D ke C itu tidak ada titik kembalinya, sehingga untuk graf S juga dinyatakan tidak setangkup. Selanjutnya untuk tolak setangkup itu syaratnya itu tidak ada panah kembali kecuali loop. Jadi tidak boleh, kalau kan tadi harus punya panah balik semuanya. Kalau di sini tidak boleh ada panah kembali kecuali loop. Kalau ada loop itu masih diperbolehkan. Nah, dari sini, dari graf R itu dapat kita lihat tadi ya seperti penjelasan bahwa ada titik kembali dari B ke D.
dan D ke B. Sehingga untuk titik R ini, untuk graf R ini disimpulkan bahwa tidak tolak setangkup. Dan untuk S juga ada titik balik dari A ke D, D ke A, dari A ke C, dan C ke A. Sehingga untuk S juga itu tidak tolak setangkup. Ya, ditandai di sini. Saya tanda di sini. Dan yang terakhir adalah menghantar. Nah, syarat kalau ada mengantar itu, kalau ada jalur X, misalnya kalau ada jalur X ke Y dan Y ke Z, maka harus ada Z ke X ya. Anda pusing, saya juga pusing. Kita langsung jelaskan saja ya. Jadi untuk maksudnya itu tadi, kalau misalnya dia kan X ke tuh ya, X ke Y, X ke Y, terus Y, Y ke Z. Nah, dari sini kan, ini blur. Nah, ini kan X ke Y ke Z. Nah, dari Z ini harus ada apa namanya? Nah, dari Z ini harus ada arah ke X sehingga dapat dikatakan menghantar. Nah, dari soal soal ini dapat kita lihat untuk graf R ya. Nah, dari graf R ini, dari titik A menuju titik D, dari titik D menuju titik ke C, dan dari titik C menuju kembali ke titik A. Nah, dapat dilihat bahwa ada hubungan mengantar di sini. Jadi, menurut saya, graf R ini dapat dikatakan graf yang mengantar. Ya, ini blur. Ini ya, saya tandai. Terus, untuk graf S juga, sini ada apa ya? Ya, di sini ada titik A ke titik D, D ke titik C, C ke titik A kembali. Nah, dari sini dapat kita lihat juga bahwa S ini juga memiliki sifat mengantar. Menurut saya ini juga dapat disimpulkan bahwa ya, dari sifat dari A ke D, A ke D, D ke C, C ke A ini adalah mengantar. Nah, ditandai di sini mana? Nih, adalah untuk graf R itu mengantar dan S itu mengantar. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa bahwa graf R dan S itu tidak tidak refleksif, tidak saling setangkup dan tidak tolak setangkup, namun saling mengantar. Sa- Saling mengantar. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, 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 dan. Teng.